Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihwan Utomo. Saya berasal dari kelompok 1. Hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Pulau Sumatera. Guru pengajar kami adalah Siti Zulaiha, SPD. Anggota kelompok kami beranggotakan Nurita, Robiatun Nisa, saya Muhammad Ihwan Utomo, Muhammad Fahri Tri Gunawan, Putra Kasela, dan Vicky Alfarizi. Latar belakang: Sumatera adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai peradaban kerajaan dan aktivitas perdagangan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang membentuk latar belakang sejarah Sumatera. Sumatera memiliki berbagai suku bangsa seperti Aceh, Batak, Minangkabau, Melayu, dan Lampung, masing-masing dengan budaya, bahasa, dan tradisi unik. Perkembangan Islam di Sumatera. Sejarah pengembangan Islam di Sumatera. Islam masuk ke Sumatera melalui perdagangan dan dakwah. Teori masuknya Islam di Sumatera. 1. Teori Marco Polo 1292 Masehi. 2. Teori Makam Malik As-Saleh abad ke-13 Masehi. 3. Teori Ibnu Battuta 1345 Masehi. Peninggalan kerajaan Islam di Sumatera. 1. Makam Siti Tuhar Amisuri di Barus. 2. Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam. 3. Masjid-masjid kuno di Sumatera seperti Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Kerajaan Perlak berdiri pada abad ke-9 Masehi dan diperkirakan mulai berkembang sekitar tahun 840 Masehi. Kerajaan ini berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, terutama di wilayah Sumatera. Nama Perlak berasal dari jenis kayu yang banyak ditemukan di wilayah tersebut, seperti kayu perlak yang sering digunakan untuk membuat kapal. Kerajaan Perlak didirikan oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah yang berasal dari keturunan Arab Persia. Ia merupakan raja pertama yang memimpin Perlak dengan sistem pemerintahan Islam. Kemudian bukti peninggalannya. Yang pertama ada mata uang dirham, kedua ada stempel kerajaan, yang ketiga ada makam bernama, yang keempat lalu ada buku Zufai. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri sekitar abad ke-13 di pesisir utara Sumatera, sekarang wilayah Lok Saumawe, Aceh. Kerajaan ini berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi setelah Raja Murah Silu masuk ke agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah Samudra Pasai pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Bukti peninggalan. 1. Makam raja-raja. 2. Dihram. 3. Lonceng Cakra Donya. Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh di Darussalam berdiri pada akhir abad ke-15 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda 1607 dan 1636 Masehi. Aceh menjadi pusat perdagangan utama di Selat Malaka, menyaingi Portugis dan dikenal dengan kekuatan militer yang sangat kuat serta hubungan diplomatik yang luas termasuk dengan Kesultanan Utsmanis. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh juga menjadi pusat pendidikan Islam yang terkenal di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Aceh menggunakan hukum Islam dan dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari pemerintahan hingga ekonomi. Namun setelah meninggalkannya Sultan Iskandar Muda, Aceh mulai melemah akibat perebutan kekuasaan dan serangan dari Belanda dan Portugis. Perang Aceh 1873 sampai 1904
akhirnya menyebabkan Aceh jatuh ke tangan Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Bukti peninggalan naskah kuno. Yang kedua, makam Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga, benteng Indrapatra. Yang keempat, meriam kerajaan Aceh. Kesimpulan, Kerajaan Perlak, Samudra Pasai, dan Aceh itu memiliki sejarah yang saling terhubung. Kerajaan Perlak yang berdiri sekitar abad ke-9 dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Sumatera. Samudra Pasai yang muncul setelahnya menjadi kerajaan Islam yang kuat di pesisir utara Sumatera. Sekitar abad ke-13, Aceh sendiri berkembang pesat setelah Samudra Pasai, menjadi kerajaan yang berpengaruh di Asia Tenggara pada abad ke-16. Ketiga kerajaan ini memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera, dan menjadi pusat perdagangan serta kebudayaan yang maju pada masa itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang bisa kami berikan hari ini. Mohon maaf bila kami memang tidak sesempurna yang diharapkan, karena yang sempurna itu hanyalah milik Tuhan. Kata-kata hari ini, sebuah pengalaman itu bukan berarti kamu tidak akan pernah gagal, karena lidah pun bisa tergigit ketika kamu makan meskipun dengan pengalaman bertahun-tahun. Sekian dari saya, Muhammad Iwan Hutomo, dan terima kasih.